Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Anjang Sana ngobrol asik seputar wisata Jogja. Baik, kita langsung lanjutkan kembali karena sepertinya perbincangan kita hari ini semakin asik karena sudah ada generasi milenial juga yang sudah hadir. Ya. Iya betul. Kita ke Pak Jo. Oke, Pak Jo, seberapa jauh saat ini pemerintah berkolaborasi dengan generasi milenial khususnya di Kabupaten Bantul? Oke. Jadi kalau di pariwisata kita ada namanya kerjasama pentahelik ya. Oke. Ada kerjasama 5 unsur. Ada akademisi, ada bisnis atau teman-teman pelaku pariwisata, terus ada teman-teman komunitas, ada media dan juga ada pemerintah. Oke. Nah, kerjasama pentahelik ini kita harapkan kan dapat memberikan kontribusi positif ya untuk meningkatkan pariwisata di Yogyakarta. Nah, di dalam pentahelik ini kan ada komunitas, ada media, ya kan. Sepanjang yang saya tahu dan yang saya alami di lapangan, teman-teman dari komunitas dan media ini banyak diisi oleh teman-teman milenial, teman-teman yang muda-muda itu ya. Jadi dalam setiap kegiatan dinas pariwisata, kita selalu berusaha untuk melibatkan teman-teman milenial ini, teman-teman pemuda ini, yang mana kami tahu bahwa mereka selalu mempunyai ide-ide yang fresh, ya, yang menarik, yang sesuai dengan kekinian, ya kan. Misalnya saya bikin event, saya selalu melibatkan teman-teman ini. Kenapa? Ide-idenya mereka dalam menciptakan satu event atau satu kegiatan itu benar-benar menyentuh kalangan mereka sendiri juga ya. Karena mereka sebagai karena mereka sebagai penciptanya, mereka juga sebagai penikmatnya, mereka juga yang mempublikasikannya. Ya. Jadi ya dengan keterlibatan mereka ini pekerjaan kami di dinas sangat-sangat terbantu. Dalam arti bahwa secara konsep, secara eksekusi itu kalau saya lihat teman-teman sekarang ya udah benar-benar matang, udah benar-benar bagus. Jadi sampai dengan sekarang dan mungkin ke depannya keterlibatan teman-teman milenial, teman-teman pemuda ini akan sangat kami harapkan dan akan selalu kami rangkul dalam setiap pelaksanaan kegiatan di Dinas Pariwisata. Betul sekali, karena saat ini memang hiburan ini sepertinya sudah menjadi kebutuhan pokok para masyarakat kita ya. Karena sudah lelah dengan kegiatan sehari-hari bekerja dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa menyuguhkan sebuah atraksi ataupun sebuah tempat wisata yang memang dibutuhkan oleh masyarakat begitu. Jadi memang generasi milenial ini sangat-sangat diperlukan, apalagi ide-idenya begitu ya Pak Jo ya. Betul sekali ya. Setuju sekali. Baik, kita ke Pak Oni. Pak Oni, kalau kita berbicara dari tadi ini kan sebenarnya milenial ini memang diharapkan bisa menjadi seseorang ataupun seorang tokoh yang bisa mempromosikan sebuah pariwisata gitu. Apakah memang generasi milenial ini cukup hanya mempromosikan atau sebenarnya generasi milenial ini bisa melakukan lebih dari itu? Kalau menurut Pak Oni sendiri seperti apa? Menurut saya selama ini peran generasi muda sudah lebih dari itu. Artinya mereka mengelola sebuah objek wisata yang dari sederhana di desanya, kemudian mereka olah menjadi lebih. Dan mereka tidak sekedar mempromosikan, tapi mereka juga mengelola. Juga terjun langsung begitu. Artinya sebetulnya generasi muda di Bantul maupun di DIY, kabupaten kota yang lain itu sebetulnya sudah lebih daripada sekedar mempromosi. Tapi mereka sudah masuk ke bisnis itu, sudah menikmati rotinya. Sehingga ke depan, kalau menurut saya, pemerintah Kabupaten Bantul itu mestinya supporting mereka. DIY juga ya? Yang Bantul termasuk DIY ya. Jadi supportingnya adalah optimalisasi potensi yang ada. Ada sebagian dari mereka itu sarprasnya kurang bagus. Misalkan MCK. Itu ada sesuatu yang sebetulnya mutlak ada dan harus bagus, ini belum. Kemudian standarisasi dari pedagang di sekitar objek wisata. Kita dapat keluhan sering itu parkir, harga makanan nutuk, tidak higienis. Ini masih menjadi masalah ya Pak ya? Iya, ini artinya pemerintah daerah maupun pemerintah kabupaten kota itu dia ini clear semua. Kalau sudah infrastruktur clear, sudah tertata, tinggal objek. Nah, kita kan pengen objeknya kelas internasional dan kita tahu bahwa setiap produk itu pasti ada usia. Nah, pemerintah daerah dan kabupaten kota itu kalau melaksanakan sendiri berat. Maka SDM teman-teman lokal itu yang kita support, kita tingkatkan sehingga mereka akan mengupgrade
secara mandiri produk-produknya. Misal spot di satu titik, misalkan Oke. Banyulangit misalkan. Iya. Ada sebuah tempat di bawah pohon bambu, kursi dan mereka makan. Mhm. Ini akan menjadi sebuah kebiasaan yang menjemukan ketika ini banyak objek yang sama. Iya. Jadi Ya. nah, Iya, Ya. betul. penguatan SDM lokalnya dengan supporting Pemda dan Pemkab tadi itu akan merubah mungkin dalam tempo 1 tahun ke depan kursinya madep mulon diganti madep metal. Oke, ada perubahan lah minimal ya, Pak, Ada ya. perubahan. Nah, Supaya tidak bosan. ini yang harusnya jadi cukup itu dilaksanakan anak muda, kita sporting saja atau tuturi handayani pasti jalan. Oke, Iya, setuju. iya, iya. Jangan sampai ini cuma ditiru, tapi Iya. ya ditirunya persis ya. Iya. Ini tentunya akan menjadi kebosanan juga Harus untuk para dimodifikasi wisatawan. juga. Betul, Ya. betul. Setuju sekali. Baik. Dan kekuatan kita pada isu loh. Oke, iya, sosial media apalagi saat ini. Iya, jadi Nah, ketika sebuah objek wisata disebut menarik itu karena isu sebenarnya. Diisukan misalkan bukit itu kalau difoto dari atas tuh kelihatan biru, terus aja itu kelihatan hijau. oke. Ada isu yang menarik seputar itu Iya, iya, iya. viral. Oke, baik. Ini berarti kita harus membuat sesuatu biar viral dalam arti positif. Positif, ya. Begitu. Karena dengan kekuatan sosial media saat ini, yang buruk dan baik ini cepat sekali tersebar. Iya, Jadi benar. kita memang harus menjaga image pariwisata kita ini jangan sampai tercoreng begitu ya Iya. Bapak ya. Oke, kita ke Mas Asik. Mas Asik dari anggota Karang Taruna, khususnya di Bantul ini, ada berapa yang memang dia juga bisnis di bidang pariwisata? Ada nggak kira-kira? Ada. Ada ya? Hampir semua desa wisata yang di Bantul itu Karang Taruna masih berkontribusi di sana ya. Oke. Pas menjadi pengurus Darwis itu pasti ada Ya, sebagian benar ya. besar dari teman-teman Karang Teman-teman muda ya. di desa. Memang untuk jumlahnya saya Iya. kira ya cukup banyak, mungkin sesuai dengan jumlah Desa. desa yang Oke. ada di Bantul. Cukup banyak ya berarti. Iya, iya. Cukup banyak. Oke. Itu sih Mbak, kalau jumlahnya loh saya tapi saya bilang. Kalau di Bantul aja 75 desa, ada 75 desa atau kalurahan kalau sekarang Iya. Mbak. Terus bahkan satu kelurahan itu kadang ada banyak Poldarwis juga ya Pak. Oke. Nggak hanya satu musim ada Poldarwis desa kalau nggak salah. Tapi ada kadang ada di dusun juga Iya. ada Poldarwis. Itu teman-teman juga banyak yang berkontribusi di sana. Di sektor pariwisatanya, pengelolanya maupun dari sektor pendukung pariwisatanya. Gitu Mbak. Oke, cukup banyak ya berarti ya teman-teman yang memang terjun langsung khususnya di bidang pariwisata Wisata, ya. gitu ya. Iya. Kok sampai sekarang aja juga belum tahu seberapa ataupun berapa jumlahnya, tapi yang jelas pasti banyak sekali begitu ya Mas Asik ya. Oke, kita ke Pak Jo. Pak Jo, apakah memang sudah ada program tertentu yang kali ini sangat-sangat melibatkan milenial dalam waktu dekat-dekat ini Pak Jo? Gini Mbak. Jadi Dinas Pariwisata DIY kita kan membuat suatu aplikasi namanya Visiting Jogja. Oke, Nah, dari data yang ada di Visiting Jogja itu, kami bisa memetakan bahwa jumlah kunjungan yang ke destinasi wisata itu memang banyak didominasi oleh teman-teman dari milenial. Oh, baik. Di situ sudah ada datanya ya Pak? Sudah ada datanya, ya. ya. Bahkan hari ini pun saya baru cek tadi itu yang masuk ke destinasi wisata dari 127 destinasi yang masuk di Visiting Jogja itu sekitar 5.000 lebih. Ya, posisi 1 jam yang lalu ya. Oleh karena itu program-program kegiatan yang kami harapkan atau kami create nanti tentunya keterlibatan teman-teman milenial ini. Terlebih untuk di Bantul, kita tahu bahwa di Mangunan, Iya. nah itu kan ada sekitar 12 spot ya, mulai dari Seribu Batu sampai dengan Becici, ada 12 spot itu banyak event atau banyak kegiatan yang kita laksanakan di situ yang memang melibatkan teman-teman dari milenial. Seperti ada in destination ya, ada musik di destinasi wisata, memang itu kita create itu bekerja sama dengan teman-teman yang milenial itu. Dan juga kita tahu bahwa yang membuat Mangunan menjadi seperti sekarang ini ya di Bantul itu ya karena keterlibatan dari teman-teman itu, teman-teman milenial itu. Jadi bahwa program kegiatan ke depan yang kita lakukan atau kita laksanakan nanti ya menyasar atau melibatkan teman-teman milenial itu menjadi suatu keharusan ya. Iya. Nah,
Karena itu ya, tadi saya bilang tadi bahwa kreativitas dan inovasi dari teman-teman ini yang kita butuhkan. Baik, ini sepertinya akan menjadi long term atau menjadi sebuah kerjasama yang cukup panjang begitu ya Pak antara dinas pariwisata dengan para milenial begitu, karena tentunya di tengah pandemi saat ini kan kita tidak bisa berdiam diri ya Pak ya, kita harus terus berinovasi agar pariwisata ini tetap tumbuh dan juga hidup begitu, karena sekali lagi pariwisata ini merupakan roda penggerak ekonomi Jakarta. Di Yogyakarta memang gitu kan, 3 pilar penggeraknya itu pariwisata, pendidikan dan kebudayaan ya. Betul. Ya. Jadi budaya pariwisata yang berbudaya atau budaya yang menjadi penggerak pariwisata di Yogyakarta. Oke. Kalau kita bicara di Jogja kan wisata budaya ya. Iya. Nah. Oke, baik. Terima kasih Pak Joni. Saya mau ke Pak Oni. Pak Oni, ada tren juga nih bahwa untuk mempromosikan suatu destinasi wisata ini alangkah baiknya atau nggak ada salahnya kita mengundang selebgram. Nah ini selebgram ini kan banyak yang milenial begitu ya, Mas Asik, Pak Jo. Nah ini sebenarnya perlu tidak sih Pak kalau kita mencoba untuk mengundang selebgram agar mereka mempromosikan pariwisata begitu? Kalau pertanyaan perlu dan tidak, jawabnya perlu. Perlu, oke. Kalau menurut Pak Oni perlu ya. Perlu. Kenapa Pak? Ya karena sekarang selebgram itu kan menjadi panutan dari pengikutnya. Oke. Ketika dia melihat sesuatu yang baik tentang objek wisata, maka pengikutnya akan mengamini. Oke. Dan ketika pengikutnya mengamini, maka pengikut dari pengikutnya itu juga akan mengamini. Oke. Ya. Nah, ini Pengikut dari pengikutnya, kemudian pengikutnya. iya, itu pastinya pesan itu akan berulang terus. Iya. Itu saya yakin akan masuk. Nah, cuma pertanyaannya perlu tidak kantong kita cukup enggak? Ada dana untuk itu tidak? Oke, baik. Karena itu butuh biaya juga ya. Iya, karena itu cukup butuh biaya. Itu harus di-set yang bagus, Pak. Itu harus di-set bagus. Jadi pertanyaan itu mestinya nanti kalau kita melalui legislatif ya nanti akan masuk dalam program, kita usahakan ke Dinpar atau Dinpar sendiri langsung ambil itu dalam sebuah pemerintahan. Karena saya lihat kemarin waktu di objek wisata tertentu itu ada pentas musik. Pernah tahu kemarin? Iya. Di Gunung Kudul, di Mangunan. Itu efeknya luar biasa. Oke. Padahal itu belum selebgram. Oh, baik. Itu adalah kelompok musik yang punya massa. Ya. Nah, Oke. massa dari itu kan misalkan grup A pentas, itu pasti pengikutnya datang. Ya. Tapi tetap dengan prokes ya Pak, harus ya. Iya, Aduh, betul. harus Standarnya dong ya. prokes. Kalau kondisi Itu- saat ini memang wajib ya. Wajib, Iya. betul. Ini yang salah satu menarik lagi adalah objek wisata itu harus bisa merasa aman dan nyaman. Iya, aman dan nyaman, betul. Amannya itu terhadap dari COVID ini, itu betul-betul harus terjaga prokesnya. Sehingga orang datang itu nggak was-was. Iya. Jangan sampai orang mau ke Jogja takut COVID. Nah, Ada ya Pak, pasti ya, khawatir seperti itu ada. betul, itu harus dijaga. Mungkin itu aja perlu dan tidaknya Oke. seperti itu. Oke, baik. Itu kalau menurut Pak Oni nanti kita akan lanjutkan kembali seperti apa kalau menurut Pak Jo dan juga Mas Asik. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Anjang Sana.